Baik, terima kasih pimpinan, Ketua Balik kita yang sama-sama kita hormati, Bang Bob, yang hari ini sudah bersedia berkenan untuk menerima sahabat-sahabat para guru dari PGRI yang hari ini hadir. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dari PGRI yang sudah hari ini hadir bersama kita dan juga teman-teman Balik yang ada di rapat ini. Baik, saya sudah mendengar, saya mohon maaf tadi agak terlambat. Jadi saya tidak mendengar tadi paparan Ibu Prof di awal ya. Tapi dari materi ini dan apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan bahwa kami di sini sepakat di ruangan ini satu, kita mendukung adanya urgensi Undang-Undang Perlindungan Guru. Sudah disampaikan tadi, saya yakin semuanya sepakat. Dan saya Dapil Bangka Belitung, Bapak Ibu semuanya, saya dari fraksi Gerindra, dan saya yakin Bapak Presiden kita ini juga hari ini sangat perhatian dengan pendidikan, bukan hanya murid-murid di sekolah-sekolah terbaik, tapi juga ekosistemnya dibentuk, termasuk salah satunya adalah guru-guru terbaik yang akan disiapkan. Bapak Ibu semuanya, saya pernah ditugaskan di Komisi 13, yaitu salah satu mitranya adalah Kementerian HAM. Lalu mereka membuat suatu program untuk sosialisasi tentang program HAM itu sendiri. Saya kembali ke Dapil lalu melakukan sosialisasi. Yang saya undang spesial sebenarnya adalah guru-guru. Kenapa saya milih guru-guru? Memang satu, karena saya prihatin dengan hari ini kasus-kasus kriminalisasi guru itu sering sekali terjadi, termasuk di dapil saya. Lalu juga termasuk banyak juga kasus-kasus bullying yang terjadi di sekolah. Pendek cerita, saya melakukan sosialisasi itu dengan audiensi para guru SMP. Dan sesuai dengan tebakan saya, ketika kita membuka ruang forum diskusi, tanya jawab, yang dipertanyakan adalah bagaimana perlindungan mereka terhadap guru, profesi mereka ketika mereka menjalankan profesinya sebagai guru. Karena banyak sekali ketika mereka melakukan pendisiplinan dan pendidikan terhadap murid-murid itu, yaitu seperti hari ini terjadi, dilaporkan oleh orang tua tidak puas ya, lalu sampai ke polisi. Lalu muncullah undang-undang yang tadi sudah disebutkan. Tapi intinya mereka sendiri tidak paham bahwa mereka sebenarnya sudah dilindungi oleh undang-undang yang ada. Intinya adalah bagaimana kita mensosialisasikan bahwa guru-guru ini memang dari awal sudah ada undang-undang yang melindungi. Undang-undang nomor 14 ya, tahun 2003 kalau nggak salah ya. 2005, maaf, 2005. Bahkan ketika saya sampaikan itu, oh ada ya Bu ya, ada ya Bu, sampai sebegitunya. Jadi artinya mereka juga tidak paham bahwa mereka ketika melakukan profesi guru, ini dilindungi oleh undang-undang. Bapak Ibu semuanya, termasuk Bang Bob, ini kita harus perjuangkan sama-sama. Kita hari ini prihatin bagaimana moral bangsa ini makin lama makin tergradasi anak-anak mudanya. Di sini ekosistemnya harus benar-benar terbentuk ya Bapak Ibu semuanya. Pak Presiden menyiapkan sekolah baik, anak-anak yang kurang mampu dihadirkan untuk mendapatkan pendidikan. Tapi kalau gurunya tidak diperkuat, ini sama aja. Ini akan ada ketimpangan. Jadi benar-benar ini akan kita perjuangkan Bapak Ibu semuanya sama-sama. Saya yakin dan percaya kita harus semangat Bapak Ibu semuanya. Saya terus terang saja sangat respect dengan pekerjaan guru ini. Jadi kalau saya dulu ketua tim penggerak PKK Bapak Ibu selama 18 tahun. Jadi kalau ketemu tuh guru-guru PAUD, karena saya bunda PAUD gitu ya, bagaimana mereka curhatan-curhatan penghasilan mereka yang benar-benar tidak mencukupi sama sekali, tapi mereka tetap semangat untuk membangun, mendidik anak-anak usia dini. Intinya saya selalu menyemangati walaupun ada lobby-lobby kepada pemerintah daerah agar adanya insentif untuk reward atau apresiasi kepada mereka. Tapi intinya adalah ketika kita bicara pendidikan, pendidikan ini saya selalu bilang kepada teman-teman, kepada anak-anak, ketika saya menyalurkan PIP, bahwa pendidikan adalah salah satu cara kita memutus mata rantai kemiskinan, itu salah satunya penting. Lalu saya juga bilang kepada teman-teman pendidik, yuk kita tetap usaha, semangat, karena apapun yang kita lakukan hari ini akan menjadi amal jariah Bapak Ibu semuanya.
Itu saja sih salah satu komentar semangat saya kepada Bapak Ibu semuanya. Walaupun di sini tetap berusaha bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan atau penghasilan para guru. Bapak Ibu semuanya, saya melihat filosofi baju dari PGRI yaitu hitam putih. Hitam putih ini, hitam itu menunjukkan bahwa kita benar mengajarkan baik dan benar, buruk dan baik, salah dan benar. Jadi kalau hitam putih itu nggak ada abu-abu. Jadi benar dan salah. Saya yakin filosofi ini yang dibawa Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, semoga Bapak Ibu sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Tetap semangat dan saya yakin apapun yang Bapak Ibu perjuangkan, kami di sini juga ikut berada di dalam barisan Ibu Bapak semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya dari Provinsi Papua menyampaikan beberapa hal terkait dengan audiens kita di hari ini menyangkut kondisi yang real kami hadapi. Yang pertama terkait dengan rancangan undang-undang yang sudah dipaparkan, bahkan mendapat tanggapan yang sangat luar biasa. Terus terang, rancangan undang-undang perlindungan guru ini bertolak belakang dengan hukum adat yang ada di tanah Papua. Berbenturan dengan hukum adat sehingga dalam kajian mohon dipertimbangkan. Ketika guru kami menjalankan aturan, izin saya sendiri sebagai Kepala SMK Negeri 2 Manokwari, dalam hal ini 2 tahun terakhir kami harus melakukan denda adat terhadap guru kami, dan sampai saat ini guru kami terancam dan beliau tidak mengajar kurang lebih sudah 1 semester. Di sini real dan kami sendiri alami terhadap 3 guru kami yang harus kami lakukan denda adat. Jadi undang-undang perlindungan anak maupun undang-undang Sisdiknas ini sangat bertolak belakang dengan posisi kami sebagai guru di tanah Papua. Tidak dibedakan guru dalam status OAP atau orang asli Papua dan lain sebagainya. Dalam ranah otonomi khusus itu tidak dipaparkan tentang perlindungan guru, tapi menyangkut kewenangan pengelolaan anggaran. Sehingga pada forum ini kami bersyukur boleh diundang ke sini untuk menyampaikan bahwa ketika peraturan sekolah dijalankan, contoh ya Bapak Ibu, seorang anak laki-laki kalau disuruh potong rambut, dalam hal ini anak kepala suku, itu tidak diperbolehkan karena ada adat yang mengatur. Jadi mau gondrong dan lain sebagainya. Ketika guru kami menegur, ditempeleng, kemudian anaknya ini sambil gigit lidah Pak, lalu terjadi iritasi, dijahit 2 jahitan. Itu saya urusannya sampai ke kepolisian, undang-undang perlindungan guru, kami membawa guru kami, tapi juga tidak mendapat bantuan apa-apa dan pada akhirnya semua guru di sekolah saya menyumbang dan kita urusan adat Pak. Ini yang terjadi, fakta dan real kami alami. Sehingga berbenturan dengan rancangan undang-undang perlindungan guru. Jadi mohon dikaji kembali khusus ke seantero tanah Papua, rancangan undang-undang ini juga harus ada keberpihakan terhadap guru yang ada di wilayah otonomi khusus. Sehingga kami juga bisa bebas menjalankan aturan, tapi menjalankan tugas dan kewajiban kami. Itu menyangkut undang-undang perlindungan guru. Yang berikut menyangkut pengangkatan guru honor paruh waktu. Terus terang Pak, akibat dari regulasi PP 106 tahun 2021 dan Undang-Undang 23 yang dalam implementasinya pengembalian kewenangan SMA SMK ke kabupaten kota setanah Papua. Ini masih terjadi sampai hari ini Pak. Dan kami selaku kepala sekolah mengalami hal itu Pak. Kami dikembalikan ke kabupaten kota tanpa dipertimbangkan dampaknya sampai hari ini. Setanah Papua kewenangan pengelolaan anggaran karena dana otsus kami 30% ada di kabupaten kota. Ya, sehingga dalam penyelenggaraan kami tidak mendapatkan hak yang seperti ada di dalam regulasi otonomi khusus. Jadi untuk kewenangan pengembalian SMA SMK
yang berada di kabupaten kota setanah Papua. Ini juga kami mohon bisa ditinjau kembali dan dikembalikan ke kewenangannya ke provinsi. Berdasarkan hasil rapat kerja para bupati dan gubernur setanah Papua di Nabire pada tahun 2025 sudah disepakati untuk berproses, Pak. Namun sampai hari ini kami masih menanti lewat wadah PGRI, MKKS, bahkan wadah guru lainnya yang terbentuk di daerah untuk pengembalian kewenangan, Pak. Sehingga semua aturan, semua perundang-undangan yang berlaku boleh juga berlaku adil bagi kami yang ada di tanah Papua, Pak. Sebab yang berada dan berdiri untuk anak-anak di tanah kami bukan kami. Dalam catatan tadi ya sudah dipaparkan perekrutan guru dan lain sebagainya. Sebagian besar orang asli Papua tidak memilih menjadi guru. Ini menjadi catatan penting ke depan dalam perekrutan dan pengangkatan guru P3K. Sangat riskan, Pak. Guru kami hanya sedikit saja yang diangkat oleh program P3K dalam catatan menghapus istilah guru honor. Itu tidak terwakili di kami, Pak. Sehingga banyak guru kami, Pak, yang masih kami gaji, diam-diam kami tarik dari orang tua. Bahkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026, bagi kepala sekolah yang berani menarik pungutan lewat komite berupa sumbangan sukarela, ini terancam diputus dari jabatannya. Ya, jadi ini sementara gejolak yang terjadi dan kondisi. Saya mohon maaf Pak, saya selaku Ketua MKKS SMK Provinsi Papua Barat, kami mengadakan rakor dan berulang-ulang ketika kami menggunakan seragam PGRI, ini kami dianggap melawan pemerintah kalau di tempat kami. Sehingga di hari ini bersyukur doa kami dijawab. Ada beberapa catatan penting yang sudah kami kemukakan, semoga bisa direspon dan apabila ada kunjungan khususnya dari Badan Legislasi ke wilayah kami, dengan senang hati kami sangat menerima dan akan memfasilitasi. Terima kasih, demikian Ibu Ketua dari kami.